Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini ditandakan atau disimbolkan dengan suatu koefisien. Misalkan koefisiennya di sini X gitu ya. Kemudian diapit oleh tanda atau diapit oleh garis tegak seperti ini. Maka ini dibacanya mutlak dari X gitu ya. Mutlak dari X. Oke, secara definisi mutlak dari X itu mempunyai dua penjabaran gitu ya. Penjabaran yang pertama itu hasilnya itu akan X jika X-nya ini lebih besar daripada 0 gitu. Oke, atau dalam kata lain di sini jika X-nya positif maka hasilnya itu adalah X. Yang kedua, itu hasilnya adalah negatif X jika X-nya kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0, dalam kata lain, negatif. Ya. Jadi jika di dalam kurungnya negatif, maka nanti hasilnya negatif X. Oke, kita beri contoh ya. Nah, contoh yang pertama, mutlak dari 5. Ya. Oke, kita tulis di sini, yang A, mutlak dari 5. Nah, kita lihat di sini, definisi yang tadi. Mutlak X, mutlak dari 5. Berarti 5 ini sebagai X. Nah, kemudian kita lihat syaratnya. Lebih dari 0 atau kurang dari 0 5 ini. Ya, lebih dari 0 kan ya 5 ini. Maka kita pilih hasilnya yang mana? Yang atas nih, yang X yang ini. Kita pilih yang hasilnya X. Berarti tadi X itu adalah 5. Maka jawabannya ya berarti 5. Gitu. Oke. Lanjut yang B. Mutlak daripada negatif 5. Nah, sekarang ini mutlak X ya. Kemudian di sini negatif 5, berarti X-nya itu dapat dikatakan sebagai negatif 5 X-nya. Negatif 5 ini berarti kurang dari 0 atau lebih dari 0? Ya, kurang dari 0, maka kita pakai yang bawah. Kalau pakai yang bawah, hasilnya itu adalah negatif daripada X-nya. Karena tadi X-nya itu adalah negatif 5, dan secara definisi kita pakai kurang dari, tambahkan hasilnya itu negatif di luarnya. Maka negatif kali negatif positif, atau hasilnya nanti kita dapat 5. Nah, ini secara definisi. Boleh juga secara logika, kalau misalkan ada negatif di dalam mutlak, ya berarti hasilnya positif gitu ya. Contoh kalau misalkan Bapak tambahkan yang C soalnya, yang D. Misalkan Bapak tambahkan soalnya itu mutlak daripada 8 dikurangi 9, gitu kan. Berarti kan 8 dikurangi 9 itu minus 1 ya. Maka mutlak dari minus 1 itu ya 1 gitu. Saat ada tanda negatif diubah ke positif. Gitu. Oke, seperti itu. Lanjut yang C. Nah, yang C jika menemukan variabel X di dalam nilai mutlak. Nah, untuk mendefinisikannya, karena kita tidak tahu nih, X ini lebih dari atau kurang dari 0 gitu kan. Kalau sudah diketahui seperti yang di atas, ya langsung saja. Nah, namun jika tidak diketahui, ya berarti kita pakai dua-duanya. Kita pakai yang atas dan kita pakai yang bawah. Kita pakai yang atas dulu. Kalau pakai yang pertama, definisi pertama, hasilnya itu adalah X. Berarti ini tuh kan tadi dianggap sebagai yang di dalam mutlaknya. Kita jabarkan, maka hasilnya akan ada X min 2. Nah, ini berarti lebih besar daripada 0 gitu ya. Nah, gitu. Berarti kalau X min 2 lebih besar daripada 0, si min 2-nya ini harus pindah dari kiri ke kanan gitu, seperti konsep yang tadi. Maka X-nya ini akan lebih besar daripada 2. Nah, ini untuk solusi yang pertama. Lanjut untuk solusi yang kedua. Berarti saat ada mutlak X min 2, kita pakai definisi yang kedua nih, yang ini, min X atau negatif X. Berarti X min 2-nya kita tuliskan dulu, kemudian kita beri tanda negatif. Gitu. Negatif X min 2 nanti akan kurang dari 0. Maka negatif kali X negatif X, negatif kali negatif positif 2. Kurang daripada 0.
Kemudian ke angka 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti negatif X kurang daripada negatif 2. Supaya X-nya positif, maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 1. Gitu ya. Maka di ruas kiri menjadi X, di ruas kanan menjadi 2. Ingat tadi saat dibagi dengan negatif 1, maka tanda kurang darinya berubah jadi lebih dari. Gitu. Maka jawabannya X lebih besar daripada 2. Gitu ya. Oke, ini untuk contohnya. Kita tambahkan gimana kalau ada di sini mutlak X kurang dari 2, itu sama dengan 1 gitu ya. Maka ini akan kita definisikan seperti tadi, akan 2 hasilnya. X kurang dari 2 berarti sama dengan 1, karena di sini ada sama dengan. Yang kedua, X kurang dari 2, kemudian kita beri tanda negatif, ini sama dengan juga 1 gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi hanya diberi tanda depannya positif atau negatif. Maka kalau yang atas kita jabarkan, X sama dengan negatif 2 pindah ke kanan, berarti menjadi positif 2. 1 ditambah 2, maka X-nya itu sama dengan 3. Kalau yang bawah, berarti kita mesti jabarkan dulu. Oke, Bapak naikkan tulisannya dikit. Oke. Berarti itu sampai sini ya. Jadi kalau kita jabarkan, negatif X kurang dari 2 sama dengan 1 tadi ya. Jadi negatif kali X, negatif kali negatif, ini berarti menjadi positif 2 sama dengan 1. Maka negatifnya kita biarkan negatif X, 2-nya kita pindahkan ke kanan. Berarti menjadi 1, positif pindah ke kanan berarti menjadi negatif. Nah, maka negatif X sama dengan negatif 1 gitu ya. Atau X sama dengan 1. Ya. Jadi jawabannya bisa 1, bisa 3. Kalau kita ganti X-nya yang dimutlakin menjadi 1, 1 dikurangi 2, negatif 1. Mutlak dari negatif 1, ya 1. Kalau X-nya kita ganti dengan 3, berarti 3 dikurangi 2, ya 1. Maka mutlak dari 1, ya 1 jawabannya benar gitu ya. Oke, ini untuk yang pertama, untuk contoh daripada definisi nilai mutlak. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pertidaksamaan nilai mutlak. Kurang lebih nanti ada 4 bentuk. Kita lihat dulu dari yang pertama, pertidaksamaan namanya juga. Berarti kita akan pakai notasi yang 4 tadi. Yang pertama, jika mutlak X itu kurang dari A. A ini bisa bilangan asli, bilangan real gitu ya. Nah, maka hasilnya itu akan menjadi ini. X itu berada di antara negatif A sampai dengan A. Nah, jika Bapak berikan contoh, misalkan mutlak daripada X itu kurang daripada 5 gitu kan. Maka kita boleh tulis hasilnya seperti ini. Berarti A-nya itu adalah 5. Kita tuliskan X itu berarti di antara yang di sebelah kiri tanda ini kita kasih tanda negatif nih. Berarti negatif 5. Yang di sebelah kanannya kita biarkan positif gitu ya. Berarti X itu di antara negatif 5 sampai 5. Bilangan berapa? Ya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Di antara negatif 5 sampai 5. 0 juga masuk. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua juga sama, kita perhatikan. Perbedaannya adalah di sini kurang dari sama dengan, maka tandanya juga berubah juga, berarti menjadi kurang dari sama dengan. Contohnya misalkan mutlak X kurang dari ya sama dengan 5 gitu ya. Maka bisa kita tuliskan X itu berada di antara sama dengan gitu. Yang sebelah kiri berarti negatif 5, yang di sebelah kanan positif 5, gitu ya. Oke, simpel kan? Gampang. Oke, ini untuk dua tanda notasi kurang dari dan kurang dari sama dengan. Kita coba untuk yang contoh lainnya dulu deh. Contoh lain dulu. Gimana kalau misalkan ada angka di dalam mutlaknya. Misalkan mutlak X kurang dari 2, gitu kan. Kurangi 2 maksudnya. Kurang dari sama dengan 5. Sama seperti tadi,
berarti kita tuliskannya itu ini tuh sebagai X-nya gitu ya. Berarti di antara ini itu ada X dikurangi 2. Nah, di sebelah kirinya kita kasih tanda negatif. Di sebelah kanannya kita kasih tanda positif. Supaya di tengah ini sendiri nih, X sendiri nih, maka negatif 2 ini supaya jadi 0, kita mesti tambah dengan 2. Maka kita tambah 2, yang kiri dan kanan juga kita tambah 2. Berarti negatif 5 ini kita tambah dengan 2, kurang dari sama dengan X min 2, kita tambah 2, kurang dari sama dengan 5, juga kita tambah dengan 2. Maka di ruas kiri ini menjadi negatif 5 tambah 2 menjadi negatif 3. Di ruas kanan ini akan menjadi 0 kan ya, X saja. Kemudian di ruas kanannya 5 tambah 2 menjadi 7. Nah, jadi hasilnya adalah ini, X di antara negatif 3 sampai dengan 7. Bilangan berapa? Ya, bisa saja 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Itu untuk 3 contoh yang pertidaksamaan nilai mutlak. Lanjut, ini yang terakhir. Pertidaksamaan nilai mutlak, tapi yang tandanya berarti kalau tadi kurang dari, di sini lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Jika menemukan lebih dari A, maka jawabannya adalah X kurang dari A, atau X lebih dari A, gitu ya. Contohnya, misalkan mutlak X lebih dari misalkan 4 ya. Maka kalau lebih dari, tadi jawabannya ada 2 gitu ya. Yang pertama, X itu kurang dari atau X itu lebih dari. Kurang dari lebih dari berapa? Dari A. A-nya adalah 4. Di ruas kiri di sini ditambahkan negatif A, maka di sini juga negatif 4. Di ruas kanan positif 4 gitu ya. Nah, maka ini dia jawabannya. X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari 4. Bagaimana dengan yang sebelahnya? Yang lebih dari sama dengan, ya sama juga. Misalkan mutlak X lebih dari sama dengan 4 gitu ya. Maka boleh kita jebakan X itu kurang dari sama dengan, atau X itu lebih dari sama dengan. 4-nya di ruas kiri kita kasih tanda negatif, di ruas kanan kita kasih tanda positif. Setelah itu, ya ini berarti jawabannya ya, X kurang dari sama dengan negatif 4, atau X lebih dari sama dengan 4. Oke, contoh bagaimana kalau kita menemukan di dalam mutlaksnya itu ada bilangan, itu ya, ada konstanta, misalkan X plus 3 lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Ya sama saja seperti tadi, berarti anggap saja ini tuh sebagai X gitu ya. X plus 3 ini anggap saja sebagai X-nya. Berarti nanti di sini tuh X plus 3 kurang dari sama dengan atau X plus 3 lebih dari sama dengan. 5-nya di ruas kiri kita beri tanda negatif, di ruas kanan kita beri tanda positif. Maka jika kita sederhanakan, 3 ini pindahkan ke kanan gitu ya. Kurang dari sama dengan berarti negatif 5, positif berubah menjadi negatif 3. Maka kita punya X-nya itu kurang dari negatif 8. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, ini masih kata atau, X-nya biarkan di kiri, 3-nya pindahkan ke kanan. Berarti 5 dikurangi 3. Atau kita punya X-nya itu lebih besar daripada 2. Nah, bilangan berapa yang lebih besar daripada 2? 3, 4, dan seterusnya. Bilangan berapa yang lebih besar yang lebih kecil dari negatif 8? Negatif 9, negatif 9, 10, dan seterusnya. Maka, penulisan seperti ini bisa kita tuliskan melalui notasi himpunan penyelesaian atau HP. HP-nya itu berarti X, di mana X itu kurang daripada sama dengan negatif 8, gitu ya. Atau X-nya itu lebih besar daripada 2. Nah, seperti ini. Jadi, inilah solusi untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai materi dari pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah nanti materi ini akan menjadi salah satu bahan atau salah satu bagian daripada yang diujikan pas PAS nanti ya.
Mudah-mudahan ilmunya dapat dipahami dan dapat dimengerti. Jika ada yang tidak dimengerti atau ada yang masih belum jelas, nanti kita diskusikan di kelas. Kita bahas lagi bersama-sama. Tapi mudah-mudahan dapat sedetail mungkin dipelajari secara seksama. Jika ada yang belum mengerti juga dipelajari terlebih dahulu. Si video-videonya diulang lagi sampai paham. Jadi ketika di kelas nanti hanya menanyakan saja apa yang masih belum dimengertinya gitu ya. Jadi Bapak tidak menjelaskan dari awal gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kali ini. Nanti paling setelah ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu sebagai latihan. Tambahan nanti minggu depan kita akan coba ulangan, coba pelajari tentang logaritma, barisan dan deret, kemudian SPLDP, dan ini materi tidak sama nilai mutlak. Nanti akan ada gambaran mengenai soal-soal tersebut merupakan gambaran daripada PAS nanti ya. Oke, itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Silahkan mengerjakan tugas yang nanti Bapak sampaikan dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.